Pemerintah kini makin serius memperluas basis perpajakan di sektor digital. Pajak e-commerce resmi diberlakukan, pajak penghasilan pajak e-commerce, pajak hiburan, pajak, Hai generasi yang haus literasi, kali ini gue mau ngomongin sebuah topik yang sebenarnya orang-orang tuh udah pada tahu sih, dan mungkin banyak juga yang berpendapat sama kayak gue, yaitu tentang pajak. Soalnya gue ngerasa kalau ini pemerintahan nih nggak tahu cara dapetin sumber penghasilan negara lain selain lewat pajak. Terbukti dari Padel yang karena hype jadi muncul permintaan kalau ini juga bakal dikenain pajak hiburan sebesar 10%. Ya, yang namanya negara sih sah-sah aja ya. Sebenarnya kalau mau dari hukumnya juga dan undang-undangnya juga sebenarnya udah ada. Cuma gue ngelihat hal ini tuh kayak kelihatannya negara tuh kayak ikutan FOMO aja gitu. Karena cabang olahraganya rame dan permintaannya banyak, ya jadinya muncul deh ide, oh kita pajakin aja yang ini. Dan yang menjadi pertanyaan warganet ini, mengapa begitu cepat Pak, khususnya untuk yang pedal ini? Kan pedal ini baru akhir-akhir ini ngehits begitu ya bisa dikatakan, tetapi langsung kena pajak ini. Bagaimana Pak? Apa alasan utamanya sehingga pedal ini walaupun ya bisa termasuk sebagai olahraga, ada hiburannya dan lain sebagainya, tetapi kenapa langsung begitu cepat mendapatkan pajak? Jenis olahraga pedal karena dia berbayar, ada persewaan lapangan dan peralatan, itu sama dengan olahraga lain yang telah diatur sebelumnya, maka kami memutuskan ini adalah objek pajak hiburan yang sesuai dengan Perda dan sesuai dengan undang-undang, Mas. Ya, sebuah langkah yang sangat-sangat gampang dilakuin sih sebenarnya ya, tinggal dipajakin aja. Kalau main gundu juga hype dan ada turnamennya ya mungkin ya dipajakin juga gitu ya. Ini jadi ngebuat gue berpikir, sebenarnya ada nggak sih cara lain yang negara bisa lakuin untuk menambah penghasilan negara, tapi nggak pakai lewat pajak? Soalnya kayak kelihatannya tuh yang diberitain buat naikin devisa tuh pajak, ya pajak lagi. Kalau anggarannya kurang, ya tinggal cari apa lagi yang bisa dipajakin. Kesannya kan jadi seperti itu ya. Jadi di sini gue mau coba jabarin funnel-funnel apa yang sebenarnya tuh pemerintah bisa lakuin buat nambah penghasilan negara. Karena gue percaya buat nambah penghasilan negara, nggak semuanya itu harus lewat pajak. Gue sih bakal coba ngasih beberapa kategori penghasilan negara yang semoganya tuh bisa sambil diterapin lah ya. Nggak cuma ujung-ujungnya pajak lagi dan pajak lagi. So, tolong tonton videonya sampai habis supaya makin banyak juga yang paham tentang ini. Dan kalau mungkin dari kalian pun punya cara yang sebenarnya bisa diterapin, ya kita bisa diskusi bareng lah. Soalnya biar kita sama-sama pinter lah ya. Kan kalau kita tambah pinter, negara ya bisa tambah pinter juga gitu. Harapannya sih begitu ya. So, let's take a closer look. Oke, pertama-tama, setiap negara itu pasti perlu yang namanya penghasilan negara ya. Yang dari penghasilan negara itu nantinya bakal dipakai buat macam-macam buat ngebangun negara tuh biar lebih maju. Ada yang dipakai buat subsidi, ada juga buat bikin fasilitas negara yang rakyatnya nanti bisa pakai bareng-bareng. Ada juga buat mengolah sumber daya alam kita sendiri dengan baik supaya kita nggak bergantung sama negara luar. Jadi bisa ngurangi impor dan kita juga bisa pakai konsumsi sendiri sumber daya kita sendiri. Termasuk juga buat gaji-gaji pejabat negara yang misinya itu sebenarnya buat ngebuat negara makin bertumbuh ke arah yang positif ya. Sekarang cara dapetin penghasilan negara nih macem-macem. Dan jujur gue harap dari strategi yang diaplikasikan sama pemerintahan ini tuh nggak cuma terpaku sama satu strategi aja, tapi bisa juga ke strategi-strategi lainnya. Karena menurut gue ada beberapa kategori yang bisa negara lakuin buat nambahin penghasilan negara. Yang pertama, yang paling gampang dan bisa dibilang nggak perlu mikir, ya pajak negara. Ini sistem low hanging fruit banget yang gampang diaplikasiin, undang-undangnya juga udah ada, ya tinggal tagih balik aja ke rakyat. Setiap fasilitas yang rakyat pakai, atau setiap produk atau output yang rakyat nikmatin, selama dalam bentuk produk atau jasa, ya tinggal dipajakin aja. Gampang toh, kan fasilitasnya juga negara yang sediain. Negara yang kerjain, negara yang lakuin, rakyatnya tinggal nikmatin. Makanya nggak heran kalau negara taruh pajak di setiap fasilitas yang kita gunain. Oke lah, secara logika ini wajar-wajar aja. Kan ibaratnya rakyat secara kolektif itu membayar pihak ke negara ibaratnya ya. Supaya rakyatnya juga hidupnya juga lebih enak. Bisa dapat fasilitas-fasilitas yang emang berguna buat mereka.
Kayak contohnya jalan tol yang dibangun, yang sekarang tuh dari Jakarta ke Semarang contohnya ya. Itu kan udah bisa naik mobil, nggak usah naik pesawat lagi. Ada juga Wush yang dari Jakarta ke Bandung tuh jadi cepet dan gak ribet. Sama MRT juga ngebuat hidup jadi lebih gampang. Jadi sebenarnya banyak lah ya sebenarnya fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmatin. Jadi secara misinya, tujuan rakyat bayar pajak adalah untuk ngebangun fasilitas-fasilitas kayak begini atau nikmatin subsidi-subsidi dari negara. Tapi sayangnya, yang jadi masalah di sini adalah eksekusinya nih guys. Karena banyak banget fasilitas-fasilitas dan pengolahan penghasilan negara dari pajak ini tuh yang nggak 100% dikerjain dengan benar lah. Kayak contohnya dari sistemnya sendiri yaitu Cortex, yang sampai sekarang sih gue dengar masih bermasalah ya. Yang harga buat aplikasinya itu udah sampai triliun mainnya, tapi servernya down terus lah, atau masih ada error-error, banyak ngebug, lambat lah performanya. Ya secara logika tuh sebenarnya nggak make sense sih. Apalagi banyak dari tim gue ini yang pernah kerja di digital marketing. Ya kita semua tahu tuh ya, yang namanya di markup pun ya, nggak sampai bakal triliunan budgetnya. Jadi aneh aja untuk mendapatkan hasil yang kayak begitu, tapi budgetnya tuh sampai triliunan. I know some of you still complain about Cortex. We will continue improve. Building a system as complex as the Cortex with more than 8 billion transaction is not easy. Makanya itu kan setiap selalu ada website atau aplikasi baru biasanya paralel kan. Ada soft launching, ada beta, ada misalnya ada beberapa orang dulu yang boleh pakai, baru nanti dipakai. Kalau dibandingin sama Kiris deh, itu gue yakin pasti nggak bakal sampai triliunan tuh project Kiris. Bahkan kagak kedengeran suaranya. Tapi hasilnya oke banget. Integrasinya tuh bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia dan ngebantu banget semua warganya buat pembayaran. Jadi kalian bisa bedain sendiri nih, antara Cortex sama Kiris bedanya jomplang banget. Ini bukan ngomongin dari segi fitur dan kompleksitas programnya ya. Ya gue juga tahu kalau itu beda skalanya, pasti Cortex lebih susah. Tapi yang gue permasalahin di sini adalah eksekusinya. Gue yakin banyak banget developer-developer sama software engineer di negara ini yang bisa kasih kualitas yang lebih baik dengan budget yang lebih rendah. Gue yakin banget pasti ada. Tapi kenapa penggunaannya tuh, penggunaan pajak kita dan juga penggunaan anggarannya ini kayak nggak bijak gitu. Apalagi kita sebagai rakyat yang membayar negara supaya dapat fasilitas yang terbaik kan pasti pengennya. Ibaratnya rakyat nih sebagai customer nih. Dan kalau customer komplain, apalagi hal yang dikomplain itu komplain rate-nya gede, dan hal yang dikomplain-komplainin juga sama, artinya kan emang ada masalah dalam hal itu, dan harus dikaji lagi dong. Apa nih yang salah? Budgetnya bisa lebih efektif lagi nggak ya? Dari poin inilah, gue mau langsung tancap ke kategori kedua, yaitu efisiensi anggaran budget. Karena menurut gue yang terpenting itu nggak cuma dari penghasilan negara aja, tapi dari pengeluarannya juga yang harus direm. Kalian pasti paham kan peribahasa yang bilang jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang? Sama ini konsepnya. Karena yang bikin kita bangkrut itu bukan cuma dari penghasilan aja yang kecil, tapi dari pengeluaran yang terlalu besar. Berapa banyak orang yang ketika lifestyle-nya udah terbiasa hidup mewah nih, tapi ketika begitu kena hantam badai ekonomi dan penghasilannya turun, mereka malah jadi bangkrut dan heran kalau simpanan mereka kok bisa habis. Ya karena itu lifestyle mewahnya yang mereka nggak bisa turunin standarnya. Dan akhirnya itu jadi silent killer buat kesehatan uang mereka deh. Sekarang kasusnya gini deh. Kalau kalian ngatur keuangan pribadi kalian, atau keluarga kalian misalnya. Kalau misalnya nih, kalian tahu gaji kalian misalnya anggap 10 juta sebulan gitu ya. Ngaturnya pasti udah mulai agak berantakan deh. Setelah bayar misalnya listrik, air, internet, dan cicilan semua juga udah bisa dibayar tuh. Coba diperhatiin lagi deh, duitnya biasanya kemana? Coba kalian jawab di kolom komentar deh. Karena biasanya kalau orang yang sifat konsumerismenya tinggi, biasanya mereka langsung spend lagi tuh buat entah liburan kah atau beli hal-hal yang sifatnya hobi gitu ya. Ya karena duitnya berlebih. Makan juga pasti bisa yang lebih fancy juga bisa. Tapi sekarang gue kasih skenarionya kalau gajinya cuma 3 juta sebulan. Pasti langsung mikir kan. Bayar listrik, air mungkin bisa. Tapi internet pasti mulai mikir deh. Pasti mikirnya ya udah pakai paket data aja deh yang lebih murah daripada paket First Media misalnya atau Bisnet gitu. Makan harian, mungkin makan nasi sama tahu tempe aja, atau masak sendiri lah yang lebih murah. Hobi, boro-boro kepikiran. Orang maunya supaya survive, budgetnya pasti ditekan buat yang penting-penting dulu. Nah, sama halnya kayak negara kan. Sebenarnya gue seneng banget ya waktu dengar kalau negara tuh sempat mau efisiensi anggaran sampai 300T.
Gue malah mikir kalau bisa lebih gede lagi ditekan pengeluarannya ya lebih baik. Tapi ternyata efisiensi itu ke hal-hal yang malah vital buat negara, kayak pendidikan gitu. Belum lagi dinas-dinas pejabat ke luar negeri, hotel-hotel pejabat, tetap aja itu yang kagak dipotong justru anggarannya. Malah ngorbanin hal yang penting. Jadi balik lagi ke eksekusinya gitu, gue kayak bingung aja sih. Kenapa eksekusi budget anggaran tuh nggak bisa dieksekusi dengan baik, padahal levelnya udah negara loh. Memang strategi apa sih yang mau dicapai dari efisiensi ini jadinya? Karena kalau anggaran yang dipotong itu malah yang vital buat negara, ya itu jatuhnya sabotase sih. Ini sama halnya kayak yang terjadi di Amrik saat ini. You know, I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, doesn't decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. Elon Musk muncul dengan ide briliannya buat ngebentuk Department of Government Efficiency yang neken banget pengeluaran negara yang kagak beres. Dan karena penghematan ini tuh, Amrik tuh bakal ngalamin relaksasi utang yang saat ini udah bengkak banget. Tapi ternyata, Trump malah ngejalanin program Triple B, Big Beautiful Bill, yang malah ngebuat utang negara jadi lebih bengkak lagi. Dan ini ngebuat Elon tuh kayak kehilangan kepercayaan gitu. Ya ini yang ngebuat Elon sama Trump akhirnya adu mulut kan mereka. Soalnya kayak kerjaan yang si Elon lakuin tuh kayak sia-sia jadinya. Udah ngehemat banyak banget utang negara, udah nurunin banget pengeluarannya, nggak taunya ditambahin lagi utang negaranya. Kan capek ya. Sama kan kayak negara ini. Kalau dipotongnya malah hal yang vital, tapi anggaran yang nggak penting malah tetap sama. Bukannya perkembangan negara kita sendiri bakal jadi terhambat. Kan yang namanya pemotongan kan harus yang bisa dihemat ya, yang emang bener-bener nggak penting ya, excess fat gitu. Tapi kalau yang emang penting buat survivability negara, ya beda cerita dong. Sekarang tinggal negara aja nih, sama peran Menteri Keuangan yang menurut gue tuh perannya nggak cuma di pajak-pajak aja, tapi tolong budget pengeluarannya juga diatur dong ya. Karena kan kalau penghasilan negara turun, bukan caranya selalu nambahin di pajak aja. Tapi dilihat juga pengeluarannya juga nambah nggak. Kalau nambah terus, ya gimana bisa? Percuma dong nambahin pajak, tapi pengeluarannya juga ikut nambah. Nggak make sense dong. Nah, kalau dari penghasilan pajak dan pengeluaran negara udah diatur seramping mungkin, pasti udah bakal lebih enak deh. Tapi nggak berarti selama ngerampingin budget itu, negara juga nggak bisa naikin penghasilan dari sumber lain ya. Yang sekarang gue mau bahas kategori ketiga, yaitu dari investasi negara lain, itu bisa juga dilakuin. Peran investasi negara lain soalnya itu penting banget. Artinya asing itu mempercayakan uangnya ke kita dengan harapan proyek yang ditaruh di negara Indonesia ini bisa berhasil juga dan meningkatkan ekonomi dari masing-masing pihak. Contohnya, kalau misalnya Apple jadi investasi di Indo, contohnya ya, yang namanya perekonomian kita tuh pasti bakal tumbuh. Kenapa? Karena perusahaan asing ini tuh pengen juga penetrasi pasar Indonesia. Nambah keuntungan juga kan buat dia. Makanya dia buat pabrik di Indo. Supaya cost produksinya juga lebih rendah, dijualnya juga kagak kena tarif sama cukai. Jadinya keuntungan buat si investor kan bisa lebih maksimal. Di sisi lain, Indonesia bisa dapat lapangan kerjaan yang lebih banyak lagi. Jadinya rakyat-rakyat kita tuh digaji sama perusahaan asing ini. Belum lagi regulasi-regulasi pemerintah yang juga kenain pajak ke investor ini, pasti bakal bisa naikin penghasilan negara juga. Ya belum lagi dari segi inovasi sama teknologi yang pastinya kita juga ikut bertumbuh ya. Ini cuma salah satu skenario kalau dari segi investasi asing. Bayangin kalau kayak sekarang nih, IKN itu kan mangkrak karena dananya nggak ada. Karena nggak ada investor asing juga yang mau invest di situ. Lapangan pekerjaannya kita kagak dapet, traffic yang narik ke IKN-nya juga kagak dapet. Karena kan balik lagi ya, rakyatnya kan pasti tertarik juga sama brand-brand besar. Ya ruginya akhirnya di kita juga akhirnya. Nah masalahnya kalau investasi, itu basisnya kan perlu kepercayaan yang kuat juga ke negara kita. Karena seperti layaknya bisnis, cuma ini skalanya negara aja. Kalau asing ngelihat negara kita tuh pengolahan dananya kagak bener, pengeluarannya juga asal-asalan, pajak yang ditagih ke perusahaan asing juga digedein misalnya, yaitu semua ngebuat investor bakal mikir, ini mah nggak menarik. Yang ada gue bakalan rugi kalau naruh duit di sini. Banyak kok tempat lain yang menjanjikan return lebih besar daripada di sini. Belum lagi banyak kasus-kasus korupsi, proyek gagal, kebijakan yang nggak jelas dan kayak nggak merugikan investor asing, atau sampai eksekusi yang nggak berkualiti, ya bakal ngebuat kabur para investor asing buat naruh duitnya di tempat lain, kayak contohnya Vietnam gitu ya.
Selama kita nggak menumbuhkan confidence dari negara luar supaya mereka ngerasa aman invest di negara ini, ya bakalan susah aja sih ke depannya. Apalagi hal ini kan juga bakal dicontoh sama negara lain juga kan. Kalau satu negara aja nggak nyaman, gimana mau negara lain ikutan invest? Siapa nih yang mau quote-unquote ngorbanin diri buat investasi di Konoha? Biaya tak terlihat untuk pungli dan premanisme yang berkelindan dengan kerumitan birokrasi menjadikan Indonesia sebagai ekonomi berbiaya tinggi. WA, seorang pemimpin perusahaan asing atau penanaman modal asing atau PMA di Jawa Barat, mengakui banyak uang yang harus dikeluarkan untuk biaya tidak terlihat atau hidden cost berupa pungli, sekitar 20% dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jawa Barat, mengeluh saat perusahaan digeruduk oleh kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar mengamankan usaha, padahal belum tentu juga terjamin keamanannya. Pengalaman yang sama dirasakan AP, manajer perusahaan asing di Jawa Barat. Perusahaannya pernah didemo ormas dan diminta sejumlah uang oleh oknum aparat. AP pun mengaku jika hal yang dibutuhkan yaitu investasi yang sehat dan aman. Dan yang gue omongin investasi ini juga bukan dari luar negeri aja ya. Tapi gue mau kategorin ini menjadi kategori keempat, yaitu pengelolaan dana investasi dari kita juga yang internal nih, sebagai negara. Gue jujur sampai sekarang belum dengar Danantara tuh situasinya kayak gimana sekarang. Pengelolaannya kayak gimana, udah sampai mana, apakah kita taruh di instrumen-instrumen investasi yang bijak, atau sembarangan aja? Apakah udah ada return yang bisa kita ambil, atau apakah kerugiannya tuh ada di mana? Apakah kedepannya situasi Danantara ini bisa dengan bangga kita jadikan senjata buat mengembangkan negara Indonesia lebih pesat lagi? Karena yang namanya pengelolaan dana itu harus bijak banget sih ngurusnya. Pembagiannya juga harus benar, terus profil resikonya juga harus benar. Apakah ditaruh di treasury bond US atau di dolar, apakah bahkan ada yang di Bitcoin? Itu harus benar-benar dibagi dengan benar supaya profitnya tuh bisa kita pakai buat pengembangan negara. Bayangin kalau sampai ini gagal dan semua dana yang ada tuh nggak dikelola dengan baik. Taruh aja contohnya misalnya asal-asalan buat nyelamatin perusahaan yang rugi misalnya. Atau mungkin jangan-jangan dipakai buat mainin pasar saham supaya makin volatil gitu. Yang ujung-ujungnya malah ngorbanin rakyat dan confidence level investor asing yang udah naruh duitnya di Indonesia. Ya ini bakal bisa makin kacau lagi sih. Walaupun sejauh ini belum ada kabar yang gimana-gimana ya. Tapi yang pasti pengelolaan dana ini harus banget dilakukan dengan benar. Karena kan pastinya pajak dari rakyat juga, ya ini masuknya ke kategori pengelolaan dana juga nih, yang ini. Terus kalau kita ngulik-ngulik lagi nih, ningkatin nilai ekspor juga bisa banget buat jadi penghasilan negara. Kayak contohnya ekspor batu bara Indonesia atau sumber-sumber daya alam lainnya, itu ngebantu banget loh buat nambah penghasilan negara. Terus ditambah lagi kalau kita kencengin ekspor dan minimalin impor, keuntungannya pasti bisa lebih efisien lagi. Dan menurut gue, ekspor-impor itu nggak selalu harus jual produk ya. Karena menurut gue produk digital atau tourism itu juga bisa dijual. Jadi daya tarik buat negara lain supaya bisa nambah penghasilan tambahan negara kita. Kita bisa belajar dari Korea misalnya, yang berhasil ngejual K-drama sama K-popnya itu ke ranah dunia. Yang akhirnya nggak cuma ngasilin devisi negara buat mereka aja, tapi budaya mereka juga makin kesebar dan makin banyak dikenal sama negara lain. Yang efeknya para turis dari negara lain itu jadi pengen datengin negara Korea. Jadi turisme jalan, budayanya jalan lewat produk-produk yang dijual secara digital. Film, musik, art form yang sebenarnya tuh Indonesia bisa terapin juga. Yang artinya kreativitas bangsa kita buat ngebuat karya-karya yang marketnya itu global harus lebih ditingkatin lagi. Negara harusnya bisa support dan utilisasi hal-hal ini sih, nggak cuma dari pajak aja. Dan kategori terakhir yang menurut gue cukup berbahaya, dan di sini gue juga mau minta pendapat kalian juga sih, apakah ini layak untuk diterapkan atau enggak? Yaitu ngebuat sistem judi legal atau kasino. Yang pajaknya itu bakal diambil negara dengan cukup besar, dan yang levelnya itu kalau bisa untuk menarik turis-turis asing buat main kasino ini di Indonesia, kayak di Singapura gitu ya. Construction workers labor away in the heat of Cambodia's Siak Naville. Once a collection of fishing villages, this coastal city is being revamped by Chinese investors into a casino hub. And the local government is keen to keep the funds flowing in. Jadi ini fokusnya yang judi tuh buat banyakan ke turis asing ya, dan bukan warga kita aja. Supaya penghasilan negaranya yang diambil itu dari negara lain. Tapi ini jujur agak bahaya ya. Jadi gue pribadi sebenarnya nggak srek sama hal ini sebenarnya. Karena judi itu kalau ngelihat skema parahnya kayak di Kamboja atau Myanmar,
itu bahkan bisa sampai ngebiayain pembangunan satu kota. Uang yang dihasilin dari judi online di Kamboja pun, yang korbannya banyak banget dari negara kita, itu dipakai buat mereka buat ngebangun negara. Jadi ya kasarnya itu rakyat yang judi, itu kayak donasi aja buat ngebantu pembangunan di Kamboja atau Myanmar gitu ya. Absurd sih memang. Tapi ya ini cuma berandai-andai gue aja ya. Menurut gue ini agak slippery slope sih. Nah dari ini semua, gue udah rangkumin nih apa aja kategori-kategori yang negara bisa lakuin buat dapat penghasilan negara. Justru tugasnya Menteri Keuangan dan Ekonomi itu lebih ngurusin ginian gak sih? Gak cuma nyari sesuatu yang viral dan mastiin di undang-undang supaya bisa nerapin pajak atau mempercepat pengenaan pajak buat naikin penghasilan negara. Yang terpenting justru menurut gue itu mengurangi pengeluaran negara buat hal-hal yang gak penting ya. Terutama benefit-benefit pejabat. Karena yang namanya pejabat, correct me if I'm wrong ya, itu petugas negara yang mengabdi pada negara dan rakyat kan. Bukan kepentingan pribadi supaya bisa korupsi maksud gue. Jadi ya gue berharap sih dengan hal-hal yang gue omongin di sebelumnya, yang baik bisa diterapkan dan negara ini bisa lebih maju lagi. So gimana dari kalian sendiri tentang hal ini? Apa mungkin menurut kalian ada lagi kategori lain atau cara lain buat menghasilkan keuntungan buat negara? Silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan thanks banget buat kalian yang udah dengerin isi kepala gue sampai habis. Be critical and stay critical.